UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut Mataram sejak tahun 1997 melakukan budidaya kerang mutiara dari jenis Pintada Maxima, yaitu melalui pembenihan, pembesaran dengan penambahan sarana prasarana seperti poket kerang, kolektor, keranjang tento, kantong warning, tali gantungan, bola-bola penampung, dan perahu motor. Budidaya kerang mutiara oleh UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut Lipi di Teluk Kode, Desa Melaka, Kecamatan Pemenang, melaksanakan pembenihan untuk menghasilkan benih dengan cara mengawinkan induk-induk kerang jantan dan betina alami. Kemudian menetaskan dan memelihara larva yang dihasilkan sampai mencapai benih ukuran 2 mm yang telah melekat pada lembaran-lembaran kolektor atau substrat yang telah ditempeli larva kerang dengan kapasitas 70 lembar, 184 lembar, dan 256 lembar. Kepadatan larva pada kolektor diperkirakan berkisar antara 25 sampai 50 ekor. Sedangkan rendahnya jumlah larva pada kolektor disebabkan karena kematian akibat mutu telur yang tidak seluruhnya baik. Setiap run pembenihan memakan waktu kurang lebih 45 hari, menghasilkan benih menempel sebanyak 200 sampai 500 kolektor, masing-masing berisi 100 sampai 200 ekor. Tahap pertama pembenihan adalah melakukan pengamatan gonad atau indung telur dari kerang-kerang mutiara yang secara periodik akan memperoleh calon induk matang telur. Gonad atau indung telur ini senantiasa mendapat pengamatan. Hasilnya ada kalanya tidak satupun kerang betina dengan gonad yang berkembang, sementara beberapa induk jantan baru menunjukkan perkembangan awal. Pemijahan kedua melalui program Iptekda Lipi menggunakan induk kerang baru dari Pulau Sumbawa dari 70 ekor induk kerang yang dibeli ketika itu. 17 diantaranya memiliki gonad berkembang atau matang. Selanjutnya dipersiapkan 2 ekor betina atau 3 ekor jantan yang memijah, sedangkan larva yang dihasilkan biasanya sudah melekat pada lembaran kolektor. Secara periodik, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap gonad-gonad yang matang. Hasilnya, larva dipelihara di laboratorium. Diperkirakan awal atau pertengahan bulan Desember, kerang-kerang muda ini sudah mulai dipindahkan ke lokasi pemeliharaan di laut. Upaya pematangan gonad secara buatan yaitu memberikan pakan berupa phytoplankton atau tumbuhan bersel tunggal yang hidup melayang dalam kelamp air. Ketika melaksanakan pembenihan, maka kultur phytoplankton yang diperlukan berkisar antara 3-5 jenis dengan volume 10-20 liter per jenis. Untuk pematangan gonad induk, jumlah dan jenis pakan yang diperlukan berkisar antara 5-10 jenis dengan volume antara 500 sampai 1000 liter. Prasyarat ini perlu dipenuhi agar induk yang akan dimatangkan, yaitu sekitar antara 10 sampai 30 ekor, memperoleh cukup asupan makanan. Memelihara anakan kerang dalam wadah bak terbuka yang terbuat dari fiberglass dan bak beton di laboratorium di darat dengan memberikan pakan beberapa jenis phytoplankton. Dengan cara ini, maka kadar gram media pemeliharaan bisa selalu dalam pengawasan,
sementara pemberian makanan dengan bahan-bahan kimia diatur sedemikian rupa sehingga kadar gramnya mendekati kadar garam air laut optimal. Melalui antisipasi seperti itu, tingkat kelangsungan hidup anak kerang yang relatif masih lemah dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam 20 jalur yang terbagi dalam 2 blok dapat dioptimalkan. Proses pembesaran kerang dimulai dengan memindahkan benih kerang bersama kolektor atau substrat penempelannya ke laut dan memeliharanya sampai mencapai ukuran dioperasi atau mulai mengisi inti mutiara. Benih pada poket dengan pelindung waring dipelihara pada kedalaman 7 meter dengan cara digantungkan pada tali yang memanjang berpelampung sepanjang 100 meter dengan jarak 1 meter. Selama masa pemeliharaan dilakukan pembersihan kulit, poket, waring pembungkus, dan tali penggantungnya secara periodik. Makin besar ukuran pada pemeliharaan, begitu pula dengan kepadatan kerang dikurangi secara bertahap, sehingga akhir masa pembesaran jumlah kerang per poketnya hanya 8 ekor. Produksi butiran mutiara dengan cara mengimplantasi atau mencangkokkan potongan mantel kerang donor bersama 1 butir mutiara inti ke dalam tubuh kerang yang berukuran cukup besar dan sehat. Dalam pelaksanaannya, kerang donor dimatikan untuk diambil mantelnya yang ukurannya tergantung kerang donor. Dari mantel seekor kerang donor dibuat antara 10 sampai 20 potongan mantel. Ukuran kerang yang akan diimplantasi potongan mantel dan inti dipilih yang cukup besar untuk dapat menerima implan dengan diameter 4 mm karena harus diletakkan di gonat kerang. Kegiatan implantasi ini sedang dilaksanakan Niko yang dibantu oleh seorang asisten Oos Sopayama. Setelah diimplantasi dengan potongan mantel persegi 4 berukuran 4-16 mm persegi dan sebutir inti berdiameter 4 mm, kerang-kerang mengalami masa tento selama kurang lebih 1,5 bulan. Masa-masa tento inilah perlakukan lebih spesifik, apalagi seminggu menjelang akhir masa tento, posisi kerang diubah menjadi miring agar kerang yang telah terbungkus mantel berada di pinggir dinding tubuh sehingga mudah untuk melakukan pemantauan. Pada akhir masa tento, kerang baru dapat dikeluarkan dari dalam air. Dicek, kemudian dibersihkan kulitnya, dan hasilnya cukup baik. Apalagi dikerjakan oleh Pak Niko yang sekitar 84% berhasil dikeluarkan dengan baik. Sebagai tenaga pengisian inti terbaik di Indonesia, pekerjaan tersebut cukup berhasil meski masih di bawah tenaga ahli Jepang yang mampu mencapai angka 90%. Mengenai jenis-jenis mutiara yang dihasilkan, menurut Kepala UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut Mataram, terdiri dari 5 kategori. Klasifikasi mutiara itu ada 4 macam berdasarkan bentuk, warna, ukuran, kilauan, dan juga kemulusan. Kalau bentuk misalnya
ada bentuk yang bulat sempurna, ada yang setengah bulat, ada yang bentuk button atau kancing, atau berbentuk ring. Kemudian ada warna yang kuning, champagne, atau warna putih, dan warna silver. Kelas yang terbaik yaitu yang sangat sempurna, bulatnya bagus, kemudian permukaannya licin, sempurna, kilauannya juga bagus, ukurannya ini cukup besar, ada yang kecil, tapi masih termasuk kelas yang kelas 1. Kemudian yang berikutnya adalah yang button. Ini bentuknya agak memanjang seperti ini, tidak bulat sempurna, jadi kalau misalnya kita goyang ini dia tidak berguling dengan baik. Kemudian yang bentuknya berikutnya adalah yang drop. Jadi ini tidak begitu bagus ya, seperti bagian besar, bagian bawah. Di bagian atasnya ini lancip. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk ring. Di sini ada seperti garis-garis. Ini adalah terbentuk karena adanya lipatan di mantel yang membungkus mutiara ini, sehingga waktu terbentuk dia menjadi ada seperti bergurat-gurat seperti ini. Nah, yang ini adalah yang reject atau ditolak, tidak masuk di dalam kriteria, jadi yang sangat jelek. Ini antara lain karena butirannya itu banyak cacat, warnanya juga tidak sempurna seperti ini, banyak cacat, dan walaupun ini mungkin sampai ini bentuk warnanya, tapi karena kilauannya tidak bagus, makanya ini termasuk yang reject. Dari segi produksi dan pemasaran butiran mutiara yang dibudidayakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bioindustri Laut Mataram berhasil cukup baik dengan penerapan teknologi dan manajemen budidaya kerang secara komersial. Dana bergulir dari IPEKDA LIPI dapat diserap untuk terus mengembangkan budidaya kerang mutiara dengan kualitas yang diinginkan pasar. Pemasaran benda laut dari Lombok Barat itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dengan tujuan ekspor adalah Jepang, sedangkan di dalam negeri sudah diolah menjadi perhiasan mutiara dengan harga yang cukup mahal. Seorang pengusaha mutiara binaan LIPI mengatakan, membudidayakan mutiara memberikan peluang bagi pendapatan usahanya. Jadi mengenai potensi mutiara sampai saat ini masih sangat bagus. Permintaan dari luar maupun dalam negeri masih cukup banyak. Lalu teknik pemasarannya juga ada berbagai cara. Yang pertama biasanya dengan cara lelang, auction. Jadi kita mengundang pasar dari luar untuk datang ke Indonesia untuk mengikuti lelang. Lalu yang kedua dengan cara ekspor, dan ketiga dilempar di pasar lokal. Jadi sementara yang sering dilakukan adalah ekspor dan auction. Jadi kalau di Indonesia untuk pengusaha budidaya mutiara sudah ada asosiasinya, asosiasinya ASBUMI, Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia. Jadi sudah ada wadahnya. Biasanya penjualan juga dengan berkoordinasi dengan ASBUMI. Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan dan budidaya kerang mutiara. UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut Puslit Oceanografi LIPI membudidayakan kerang mutiara secara komersial berhasil dengan membina para usaha kecil menengah yang bergerak sebagai pengusaha mutiara
melalui program penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Iptekda Lipi.